prinsip fundamental yang harus dijaga adalah ultimatum remedium, yaitu hukum pidana sebagai alat terakhir, bukan instrumen represi atas ekspresi sosial. Jadi kalau ekspresi sosial ini terus ya dibungkam, kemudian balai menggunakan kepolisian, menggunakan polisi sebagai alat terakhir untuk membungkam ekspresi-ekspresi seperti Kiai Ansori Tuban, ini sudah masuk kategori kriminalisasi. Yang dinyatakan Kiai Ansori ini kan mengutip pesan atau pernyataan orang lain, terus disampaikan di acara tersebut kan. Nah, mengenai kekesalan terhadap kelompok Pak Alwi atau Habib di Tuban, artinya pesan itu isinya kesel gitu loh dengan para Balawi di Tuban. Nah, ini perlu dianalisa secara objektif, kontekstual, dan akademik, bukan reaktif atau bahkan politis. Di-framing terus tiap hari supaya menjadi opini publik, kemudian publik bergerak melaporkan Kiai Ansori Tuban. Itu kan maksudnya Balawi. Ya itulah, apalagi. Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati. Anda mesti sudah tahu dan sudah melihat langsung bagaimana klan Balawi memframing Kiai Ansori Tuban pada saat acara di Ponpes beliau, Ponpes Kiai Ansori Tuban, di Tuban, Jawa Timur maksudnya, pada tanggal 22 Januari 2026. Dan saya hadir di situ meliput acara tersebut. Dan kalau kita lihat ucapan beliau, ini kan hanya menyampaikan pesan dari seorang lurah. Saya lupa nama kelurahnya, tapi intinya beliau menyampaikan pesan dari seorang lurah bahwa nek ketemu Balawi sepateni wae. Dan ini tidak diulang-ulang pernyataan beliau ini. Hanya datar saja. Dan ini tidak memprovokasi umat atau jamaah di situ. Hanya menyampaikan pesan saja. Nah, tapi dengan yakinnya, dengan PD-nya, Balawi ini memframing. Ini memenuhi unsur pidana. Nanti akan dipolisikan. Dan itu diulang-ulang beberapa akun Dobolowi, Balawi, Gatel, Lasui. Diulang terus. Di-share kemana-mana. Bahwa ini adalah pidana. Dan kalau terkait pidana, mempidanakan, Balawi hari ini memang sudah melakukan pola itu. Pola persekusi mungkin sudah nggak berani para Balawi ini ke para konten kreator atau ke para netizen yang menyuarakan atau mengkritisi tentang Balawi. Sudah nggak berani lagi karena ada PWLS. Tapi sekarang ini pola Balawi sudah berubah. Bukan lagi menggunakan persekusi, tapi menggunakan polisi untuk mengancam agar para netizen, para konten kreator ini diam. Polanya sekarang udah berganti. Jadi kepolisian ini dipakai sebagai alat ya, untuk mengancam orang-orang yang terus menyuarakan soal Balawi. Asu, polisinya gelem lagi, jancuk ya. Kalau begini memang harus miso-miso gitu loh. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan intinya. Apakah pernyataan Kiai Ansori ini mengandung unsur pidana? Mari kita bahas. Ini saya coba untuk menganalisis dari kajian akademik ya. Meskipun saya bukan seorang ahli hukum dan saya tidak pernah kuliah di Fakultas Hukum. Nah, itu nggak penting lah. Tapi intinya saya coba kemarin berkomunikasi dengan sahabat-sahabat saya seorang lawyer di Jakarta, kan saya punya juga komunitas lawyer. Jadi mempertanyakan nih
pernyataan Kiai Ansori Tuban yang sudah digoreng oleh Mbak Alwi dan bahkan diduga sudah menjadi ancaman kepada Kiai Ansori untuk dilaporkan ke kepolisian ini bagaimana? Apakah pernyataan beliau ini mengandung unsur pidananya enggak? Coba kalau kita melihat dalam diskursus hukum, ini sudah saya tulis ya, saya bacakan ya. Hukum pidana modern. Jadi tidak semua pernyataan keras, pernyataan emosional, atau kontroversial ini dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kenapa? Prinsip fundamental yang harus dijaga adalah ultimatum remedium, yaitu hukum pidana sebagai alat terakhir, bukan instrumen represi atas ekspresi sosial. Jadi kalau ekspresi sosial ini terus ya dibungkam, kemudian balai menggunakan menggunakan polisi sebagai alat terakhir untuk membungkam ekspresi-ekspresi seperti Kiai Ansori Tuban, ini sudah masuk kategori kriminalisasi. Kita kembali kepada pernyataan Kiai Ansori dari Tuban yang mengutip pesan pihak lain kan. Artinya yang dinyatakan Kiai Ansori ini kan mengutip pesan atau pernyataan orang lain terus disampaikan di acara tersebut kan. Nah, mengenai kekesalan terhadap kelompok Pak Alwi atau Habib di Tuban. Artinya pesan itu isinya kesel gitu loh dengan para Balawi di Tuban. Nah, ini perlu dianalisa secara objektif, kontekstual, dan akademik, bukan reaktif atau bahkan politis. Di-framing terus tiap hari supaya menjadi opini publik, kemudian publik bergerak melaporkan Kiai Ansori Tuban. Itu kan maksudnya Balawi. Ya itulah, apalagi. Kemudian yang berikutnya, posisi fakta atau faktum. Pernyataan Kiai Ansori Tuban disampaikan dalam mimbar keagamaan. Iya betul, saya juga hadir karena pada waktu ada momen acara tertentu. Tapi disampaikan kan secara datar. Kiai Ansori menyampaikan pesan dari lurah, saya lupa nama kelurahan apa di Tuban itu, dengan datar, bukan retoris atau agitasi. Dan itu berbentuk pengutipan pesan dari orang lain, bukan perintah pribadi. Dan tidak disertai, yang pertama, ajakan bertindak, kemudian instruksi, kemudian mobilisasi massa. Dalam konteks sosial, akumulasi kekesalan masyarakat lokal Tuban atas perilaku Ba'alawi atau Habib sebagai individu atau kelompok tertentu. Nah, kemudian kita analisa secara mens rea atau unsur kesalahan pidana. Pernyataan Kiai Ansori Tuban, tidak terpenuhinya dolus directus, tidak terdapat niat secara langsung. Kiai Ansori tidak menghasut pembunuhan maksudnya. Dipateni kan maksudnya pembunuhan. Kiai Ansori tidak menghasut. Kemudian tidak mengajak jamaah yang di acara tersebut untuk melakukan kekerasan. Kemudian apalagi menciptakan konflik horizontal. Dan ucapan itu bersifat deskriptif, bukan imperatif. Kemudian tidak terpenuhinya dolus eventualis. Eventualis maksudnya. Dolus eventualis itu mensyaratkan yang pertama, kesadaran bahwa ucapan Kiai Ansori dapat menimbulkan akibat pidana. Enggak kan? Kemudian penerimaan resiko tersebut. Bentar, saya terima teleponnya seseorang dulu. Ya, Gus? Halo. Dipercepat momentum tanggal 31 Januari hari lahir NU jam 1 siang langsung naik tayang. Iya. 1 Januari. Ini lagi ngonten lagi.
Oke. Oh, tabel nih. Oke. Jadi besok saya berangkat ke Jakarta. Yo. Gimana? Oke. Saya tunggu di Jakarta ya. Ya wes, aku tak hubungi saudaraku. Ya wes, oke. Oh, tidur di mana? Ya Tidur di mana? biasalah. Saudara kita, saudara tua kita. Oh, bukan. Ya wes. Yasin. Oke. Oke. Ya wes, oke. Siap. Nanti kita Oke. Ya wes, sun. Iya. Oke, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi pernyataan Ki Ansori Tuban itu, pertanyaannya apakah memenuhi dolus eventualis? Yang dimaksud dolus eventualis itu adalah mensyaratkan kesadaran bahwa ucapan dapat menimbulkan akibat pidana atau tidak, kemudian penerimaan resiko tersebut. Nah, dalam konteks ini pernyataan Kiai Ansori tidak ada indikasi kesadaran untuk resikonya bagaimana gitu loh. Tidak ada indikasi, cuma datar aja. Kemudian tidak ada penekanan atau pengulang-ulangan atau legitimasi atas pesan tersebut. Kan cuma datar. Wes pateni wae, ini pesannya Pak Lurah kayak, kan cuma itu aja. Dan tidak ada narasi pembenaran kekerasan. Artinya Ki Ansori juga tidak menyatakan wes bener wi, pateni wae, kan nggak seperti itu. Tapi ya memang Mbak Alawi sekarang ini karena sudah pola-pola persekusi udah nggak berani karena berhadapan nanti dengan PWLS, makanya polisi itu dijadikan alat terakhir buat membungkam kita ini gitu loh. Berikutnya, tidak relevannya unsur kulfa. Ini gimana maksudnya? Bahwa kelalaian pidana itu mensyaratkan kewajiban hukum untuk mencegah akibat. Kemudian hubungan sebab akibat yang jelas. Ucapan Ki Ansori yang tidak menimbulkan akibat konkret serta tidak diikuti tindakan itu tidak dapat dikualifikasikan sebagai khulfa pidana. Yang disebut tadi tentang kewajiban hukum untuk mencegah akibat, hubungan sebab akibat yang jelas. Itu tidak terpenuhi. Kita lanjut. Nah, dari analisa Undang-Undang IT pasal 28 ayat 2. Yang pertama, tafsir ketat pasca putusan MK. Ini coba Anda perhatikan nih. Putusan Mahkamah Konstitusi itu menegaskan bahwa satu, pasal 28 ayat 2 itu harus ditafsirkan secara limitatif. Yang kedua, harus ada intention to incite has truths. Itu harus dipenuhi. Nah, kita kembali lagi dalam kasus pernyataan Kiai Ansori Tuban. Dalam kasus ini, sekali lagi ya, tidak ada framing kebencian, tidak ada ajakan permusuhan, tidak ada narasi secara sistemik. Jadi unsur ditujukan untuk menimbulkan kebencian tidak terpenuhi. Berikutnya, penyebaran muatan pidana. Sekali lagi apa yang dinyatakan oleh Ki Ansori Tuban itu, ya, perekaman atau publikasi tanpa caption yang provokatif. Kemarin yang meliputkan saya juga tidak memposting pernyataan beliau karena memang bukan soal nggak berani atau bukan soal itu nanti mengandung unsur enggak. Karena audionya pun nggak jelas. Saya lupa untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pas ketika mix dialihkan dari Kiai Marzuki Mustamar ke Kiai Ansori Tuban itu audio wirelessnya sih tidak. Saya lupa untuk mengambil, kemudian saya pindahkan ke Ansori. Jadi suaranya memang tidak jelas, makanya tidak saya posting. Itu bukan persoalan tidak berani gitu loh. Coba Anda lihat coba. Apakah audionya terang kan enggak? Kesek-kesek seperti ini kan. Coba Anda lihat. Lenggah di Jakarta atau di Jawa Timur? Dan datar kan, tidak provokatif, tidak mengajak, gitu loh. Nah, tidak otomatis, ya video ini ya, tidak otomatis pernyataan Ki Ansori itu memenuhi unsur penyebaran kebencian. Kemudian harus dibedakan antara dokumen peristiwa dan konten agitasi. Dan
jelas di channel itu, saya lupa namanya, yang memposting pernyataan Ki Ansori itu tidak ada capture untuk ya hashtag bunuh pateni, nggak ada. Ya mengalir aja, itu acara kok, acara peringatan kok, gitu loh. Nah yang berikutnya, analisa KUHP pasal 160 156 bahwa pasal 160 KUHP tentang penghasutan, syarat utamanya harus ada ajakan aktif. Pernyataan Ki Ansori itu yang Anda lihat di video yang di-framing oleh Balawi itu mengajak nggak? Kemudian perintah secara eksplisit, ada nggak perintah dari Ki Ansori Tuban untuk mateni Habib? Nggak ada kan? Kemudian dorongan melakukan kejahatan, kan nggak ada, hanya menyampaikan pesan dari lurah. Itu lurah kesel gitu loh, maksudnya jancuk kelawan Habib pateni wae. Itu kan kesel, bukan mengajak gitu loh. Nah, di dalam pernyataan Ki Ansori, sekali lagi, tidak ada ajakan, tidak ada perintah, tidak ada dorongan bertindak. Jadi unsur penghasutan tidak terpenuhi. Kemudian pasal 156 KUHP, kebencian terhadap golongan. Ini menjadi catatan penting sekarang ya. Bahwa Ba'alawi atau Habib itu bukan ras atau agama. Lebih tepat dikategorikan sebagai identitas sosial genealogis. Nah, kemudian kritik terhadap klaim sosial atau perilaku itu bukan kebencian terhadap golongan yang dilindungi hukum. Anda kira Ba'alawi nama Habib itu atau durian Habib itu dilindungi hukum? Karena dia bukan ras dan bukan agama gitu loh. Dia hanya identitas sosial genealogis. Tidak dihukumi secara undang-undang, apalagi hukum. Berikutnya, perspektif sosial hukum. Pernyataan Ki Ansori tersebut lebih tepat dibaca sebagai sinyal ketegangan sosial, ekspresi frustasi kolektif, kritik terhadap perilaku bukan identitas esensial. Nah, dalam kategori ini, dalam teori hukum kritis itu menyebutkan bahwa kriminalisasi ekspresi frustasi sosial tanpa akibat konkret ini berpotensi melahirkan ketidakadilan secara struktural. Wong cuman kesel dipolisikan. Kita masuk sekarang pada prinsip kebebasan berekspresi. Konstitusi menjamin kebebasan menyampaikan pikiran. Selama tidak ada ancaman secara nyata, berarti clear and present dangers. Clear dong, nggak ada itu. Ucapan atau pernyataan Ki Ansori Tuban tidak ada unsur-unsur yang itu sebagai ancaman nyata. Nah, dalam perkara ini kan tidak ada korban. Apakah setelah Ki Ansori menyatakan itu, pesan dari lurah wilayah itu, apakah setelah itu ada korban dari Ba'alawi? Kemudian ada tindakan kekerasan dari para pribumi Tuban ke Ba'alawi. Kemudian tidak ada ekskalasi secara konflik. Tidak ada. Bagaimana ini di-framing supaya Ki Ansori ditekan, dibungkam, kemudian dilaporkan ke polisi? Unsurnya itu tidak terpenuhi, unsur pidananya gitu loh. Maka pidana tidak menjadi proporsional. Gitu loh, dul. Kesimpulannya bagaimana? Dari oceh-ocehan saya ini. Yang pertama, mens area Ki Ansori Tuban tidak terpenuhi. Unsur ajakan kekerasan tidak ada. Undang-undang IT tidak relevan secara ketat. Pernyataan Ki Ansori bersifat deskriptif sosial, bukan normatif kriminal. Kriminalisasi pernyataan ini lebih berbahaya bagi kebebasan sipil daripada bagi ketertiban umum. Itu saja. Pernyataan Ki Ansori tidak layak dipidana, melainkan perlu dibaca sebagai peringatan sosial, dikelola melalui dialog, etika publik, dan mekanisme non-penal, bukan melalui represif hukum pidana. Seperti pola Ba'alawi sekarang ini, semua yang ngomong tentang nasab Ba'alawi langsung dipidanakan. Akhirnya,
komal-komal, comal-comal yang di TikTok tuh pada berhenti ngomong sekarang. Saya dapat laporannya juga itu. Jadi, begitulah klan Ba'alawi sekarang. Menggunakan alat APH untuk menekan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.